Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan umatnya setelah mendapatkan jaminan-jaminan tentang umatnya dari Allah Ta'ala. Waqad kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menangis kepada Allah siang dan malam sampai Allah mengutus Jibril. Wahai Jibril, turunlah kepada kekasihku Muhammad dan tanyakan kepadanya apa yang menjadikan dia nangis. Maka turunlah Jibril kepada kanjeng Nabi dan bertanya kepada beliau, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Jibril, ummati, umatku wahai Jibril, umatku wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Allah dan Allah Maha Tahu. Lalu Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umatnya. Balligh habibi Muhammadan annana la nasu'uhu fi ummatihi. Hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad kekasihku bahwa aku tidak akan membuat dia kecewa tentang umatnya. Yani Allah berjanji kepada nabinya yang tercinta tidak akan dikecewakan harapannya tentang umatnya. Rasulullah akan kecewa kalau umatnya ada yang tersiksa di neraka. Maka dari itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih hak dan mandat memberi syafaat kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka kelak di hari kiamat Rasulullah memiliki hak untuk mengeluarkan orang-orang dari umatnya yang beriman walaupun berlumur dosa, pada akhirnya akan masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah sayangnya Nabi kepada umatnya, dan begitulah keprihatinan Nabi kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pulang dari haji wada, makanya haji wada, haji bulan haji, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah Nabi selesai pergi haji, kemudian pulang ke Mekah. Di antara tanda-tanda dekat wafatnya Nabi, turun ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini kesempurnaan agama. Di situ ada isyarat Nabi akan segera meninggalkan dunia ini karena sudah disempurnakan. Begitu juga turun ayat Al-Quran yang menjadi isyarat wafatnya Nabi, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang saat-saat kemenangan dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih, berbanyaklah tasbih kepada Allah hai Muhammad, astaghfirhu, dan mintalah ampun kau kepada Allah, innahu kana tawwaba. Setelah Nabi pulang dari pergi haji, kota Madinah dipenuhi oleh para tamu. Rombongan demi rombongan dari berbagai suku berdatangan, mereka menyatakan masuk Islam. Dari suku pedalaman, dari kampung sana, kampung sini, rombongan berduyun-duyun. Ada yang 10, ada 20, ada 30, ada yang 40. Mereka rombongan datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Banyak sahabat senang, banyak sahabat gembira karena kemenangan. Ja'a nasrullah wal fath. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis kalau membaca ayat tersebut.
ketika turun ayat idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, dan kau melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, sahabat semua senang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Kenapa? Karena beliau mengetahui yang orang lain tidak tahu. Beliau merasakan yang orang lain tidak merasakan. Beliau mendapat sir, rahasia yang sahabat Nabi lain nggak tahu. Makanya yaqul inni la adhunnu ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku merasakan bahwa ayat ini adalah tanda sebentar lagi Kanjeng Nabi akan dipanggil oleh Allah, akan meninggal dunia. Maka betul, setelah turun ayat idza jaa nasrullah, surat An-Nasr, tidak berlalu lebih dari 100 hari Nabi meninggal dunia. Hakadha sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dalam kenikmatan yang tidak bisa ditandingi. Kenikmatan hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kelezatan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Kalau orang kumpul dengan orang tuanya merasa lezat dan senang. Kalau orang kumpul dengan gurunya merasa nikmat dan tenang. Bagaimana lezat dan tenangnya orang yang duduk berkumpul satu majelis, satu tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sakit 14 hari sebelum meninggal dunia, Rasulullah sakit. Makanya sakitnya Rasulullah selama 14 hari diawali di hari Kamis. Lihat kan Sayyidina Anas sering menangis di hari Kamis. Sayyidina Anas bin Malik sering menangis di hari Kamis di masjidnya Nabi sampai terdengar suaranya. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Anas sering menangis di masjidnya Nabi hari Kamis. Rasulullah, kenapa engkau menangis di hari Kamis? Maka awalu maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Kamis adalah hari pertama Nabi sakit, yang sampai kemudian beliau meninggal dunia. Kullun nas matu walakin Nabi mat wa huwa khairun nas sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi Rasulullah meninggalkan dunia ini membawa prestasi sebagai manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit, di dalam sakitnya beliau berpindah-pindah rumah. Yang sakit di rumah, dirawat di rumah Siti Aisyah, besoknya di rumah Siti Sofia, besoknya di rumah Siti Hindun. Rasulullah berpindah-pindah dari rumah istri ke istri yang lain. Fastadda bihil marad, sakitnya semakin parah, semakin terlihat payah Nabi. Maka Rasulullah berjalan, saking lemahnya dituntun oleh dua orang sallallahu alaihi wasallam, dipopong oleh dua orang, saking lemahnya nggak bisa berjalan, berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Hatta istama'na, sehingga istri-istri Nabi berkumpul. Mereka para istri Nabi bermusyawarah. Mereka berkata, tidaklah suatu hal yang baik kalau kita membiarkan Rasulullah dalam kondisi sakit harus berpindah dari rumah ke rumah yang lain. Ayo kita musyawarahkan Rasulullah dirawat di rumah siapa. Kata syawarna, mereka para ibunda kita yang mulia, istri-istri Nabi bermusyawarah, lalu disepakati bahwa Rasulullah dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah kesepakatan itu, maka Nabi dirawat di rumah Siti Aisyah dan tidak lagi diberpindah-pindahkan ke rumah istri yang lainnya. Maka Siti Aisyah menunggui Nabi 24 jam
sama sekali tidak keluar dari kamar, 24 jam menunggui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, di kantong bajuku ada uang 1 dirham. 1 dirham atau 2 dirham? Ya Aisyah, di kantong bajuku ada duit 1 dirham atau 2 dirham. Aku minta tolong sedekahkan." 2 dirham, uang kita mungkin 100.000. Di kantongnya, di kantong bajunya Nabi ada 200.000. Nabi berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, aku minta tolong sedekahkan uang yang ada di kantong bajuku, sedekahkan." Siti Aisyah saking sibuknya mikir Nabi 24 jam belum sempat mikir sedekah itu, belum sempat mengambil duit itu untuk disedekahkan. Hari kedua Rasulullah tanya, "Hal tasaddaqti, apakah engkau sudah sedekah uang yang ku sampaikan kemarin?" Qalat, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah, "Kaifa yalqa Muhammadun rabbah wa fi jaybihi dirhaman minad dunya." Rasulullah berkata, "Segerakan, sedekahkan hai Aisyah uang itu. Kalau aku meninggal dunia membawa uang 2 dirham, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah kalau meninggal dunia di kantongnya masih ada duit 1 dirham, 2 dirham. Itulah pemimpin yang tidak ada duanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang nggak jadi pemimpin satu daerah atau pemimpin satu kecamatan, meninggal dunia mewariskan miliaran rupiah, mewariskan bahkan triliunan rupiah. Dari mana mereka dapat itu? Banyak dari harta-harta para pejabat itu yang diwariskan kepada anak cucunya, harta yang haram, harta yang tidak halal. Nabi kalau mau bisa mewariskan kepada keluarganya atau kepada anaknya miliaran atau gunung emas. Allah sudah menawarkan, tapi Nabi kepingin meninggal dunia tidak punya dunia sallallahu alaihi wasallam. Sampai 1 dirham pun Rasulullah meminta Siti Aisyah, segerakan sedekah uang itu, jangan sampai aku mati masih ada uang yang kumiliki. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika sakit salat di kamar, saking lemahnya beliau, saking tidak kuatnya beliau. Makanya Siti Aisyah selalu mengompres Nabi. Keringat Nabi bercucur-cucur di badan beliau, terutama di jidat beliau. Dan beliau berkata, "Inni la yu'aku mithla rajulaini minkum." Sesungguhnya aku diberi oleh Allah rasa berat menghadapi sakaratul maut 2 kali lipat dari kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah menanggung yang berat-berat untuk umatnya. Makanya yaqul, "Allahumma khaffif li ummati wa shaddid alayya." Ya Allah, tidak masalah kau jadikan sakarat mautku berat, yang penting umatku kau ringankan ya Allah. Bila minta agar umatnya sakaratul mautnya diringankan, beliau yang siap menerima yang berat sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat beliau banyak berkorban untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi imam ketika beliau sakit parah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di hari Jumat atau di hari Sabtu ada khilaf. Rasulullah melihat badannya agak sehat, agak enak sedikit. Hari Sabtu atau hari Jumat Rasulullah merasakan badannya agak enak. Faqama, Rasulullah minta berdiri.
Siti Aisyah mengatakan, kau masih sakit ya Rasulullah? Rasulullah bilang, saya kepingin salat jamaah. Wa kharaja Rasulullah, Nabi keluar untuk salat jamaah. Waktu itu sahabat sudah komat dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah menjadi imam. Ketika Rasulullah keluar dari kamarnya untuk salat jamaah, beliau salat di sampingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ketika melihat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaget. Akhirnya beliau mundur di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kasih isyarat agar sahabat melanjutkan salatnya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamar dan beliau mengisyaratkan rasa bahagianya, senang melihat para sahabat salat jamaah diimami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah senang. Kemudian Rasulullah masuk kamar dan itu adalah kali akhir Nabi melihat sahabatnya salat jamaah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya di saat-saat Nabi sakit semua orang sedih. Istri-istri Nabi sedih, putra-putra Nabi sedih, sahabat-sahabat Nabi yang dengar juga sedih mereka melihat keadaan Nabi yang semakin lemah. Dan di antara sahabat-sahabat yang paling perhatian dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tiap saat tanya tentang keadaan Nabi, gimana Rasulullah, gimana Rasulullah. Di hari Senin pagi-pagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat keadaan Rasulullah membaik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi ke luar kota. Wakana lahu Sayyidina Abu Bakar punya rumah di luar kota Madinah. Dari kota Madinah sekian puluh kilo. Ketika sampai di rumah yang kedua itu, wafatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin. Di hari Senin waktu duha Nabi meninggal dunia dalam kondisi suci, bersih, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah berkata kepada Rasulullah, engkau akan meninggal hai Muhammad dan mereka semua akan meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia. Nabi-nabi sebelummu meninggal. Adam meninggal, Musa, Isa, Nuh meninggal. Engkau pun akan meninggal. Semua manusia akan meninggal. Tapi Rasulullah meninggal dunia membawa prestasi afdalul khalaq, manusia termulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau di luar kota. Ketika datang kabar wafatnya Nabi, Sayyidina Uthman langsung bisu, nggak bisa ngomong. Wa ukhrisa Uthman. Sayyidina Uthman, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, paling cinta dengan Nabi, lihat Nabi meninggal bisu, nggak bisa ngomong deh. Sayyidina Ali yang tadinya gagah, berani, dia duduk seperti patung kaku, nggak bisa apa-apa, seperti orang yang bekut badannya, nggak bisa gerak, kaget mendengar Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mereka sangat cintai, orang yang di hati mereka bahkan lebih mereka cintai melebihi anak istri mereka, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar Rasul wafat, banyak sahabat yang nggak percaya. Bahkan Sayyidina Umar mengancam bawa pedang, man qala inna Rasulullah mat adrib unuqah. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal akan kupenggal lehernya. Sayyidina Umar, ini rasa cintanya kepada Nabi, rasa mahabbahnya itu membuat beliau belum percaya Nabi meninggal dunia. Sahabat dalam kondisi seperti kehilangan arah,
kehilangan dunia dan seisinya, seperti linglung, bingung, seperti setengah gila. Ada yang nangis di pojokan, ada yang diem di masjid, ada yang walhasil kondisi kacau. Tidak ada musibah sehebat wafatnya Nabi SAW. Melihatnya Rasulullah berpesan, "Idza usiba ahadun bi musibatin faltadzakkar musibatahu bi." Barang siapa yang terkena musibah, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, agar dia sabar, ingat Rasulullah. Rasulullah diuji dengan meninggal dunia. Maka kalau ibumu meninggal, ayahmu wafat, kau cintai mereka betul, tapi kamu harus ikhlas, kamu harus ridha. Nabi manusia terhebat, tersuci, meninggal dunia, apalagi yang lainnya. Jangan sampai ketika kita terkena musibah kita lepas kontrol. Ketika Sayyidina Umar di tengah-tengah para sahabat masih bersuara, siapa yang mengatakan Nabi meninggal akan aku penggal lehernya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, melihat orang, ada yang menangis, ada yang teriak, ada yang diam, ada terpaku, ada yang bengong. Karena termasuk rahmatnya Allah, Allah menjadikan hati yang tenang dan tidak terpengaruh dengan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika semua orang bingung, linglung, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tenang. Langsung beliau berjalan dengan tenang, walaupun menangis tapi tenang. Beliau sampai ke kamar jenazahnya Nabi SAW. Lalu beliau melihat jasad Rasulullah yang sudah dingin. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencium keningnya Nabi. Faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad tibta hayyan wa mayyita. Sungguh indah engkau Rasulullah ketika hidup, dan sungguh indah engkau setelah wafat. Yani engkau wangi ketika hidup dan engkau wangi ketika wafat, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar, mendengar Sayyidina Umar yang masih teriak-teriak. Sayyidina Abu Bakar mendatangi Umar. Ala rislik ya Umar, diam kamu Umar. Maka Sayyidina Umar tidak takut siapapun kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar diam. Qala as-sahihun ya Abu Bakar, apa benar Rasulullah meninggal dunia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, na'am, laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq membaca ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Ketika dibacakan ayat itu, Sayyidina Umar baru sadar, al-ka'annama unsilat alayya dhalikal yawm, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat itu, padahal tiap hari baca Quran. Saking beratnya mendengar musibah wafatnya Nabi sampai lupa ayat tadi. Ketika dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, baru dia sadar bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Dia sadar. Kemudian begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menenangkan sahabat-sahabat, ya, menenangkan semua orang yang menangis, semua orang yang masih bingung, ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, difahamkan tentang keadaan, sampai akhirnya keadaan menjadi normal. Kemudian berita wafatnya Rasulullah menyebar ke seluruh penjuru pelosok, ya, dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian jenazah Rasulullah disolati oleh para sahabat bergelombang-gelombang. Dari pedalaman datang sholat satu rombongan, tidak disolati sekalian sekaligus. Satu, karena dari banyaknya. Yang kedua, mereka datang pada waktu yang tidak sama. Ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat berkhilaf siapa yang akan
siapa yang akan memandikan Rasulullah, siapa yang akan mengurus kafannya, dan siapa yang akan memakamkan dan di mana dimakamkan. Semua ini memerlukan keputusan. Maka sahabat-sahabat sebelum memutuskan itu menunjuk dahulu khalifah. Siapa khalifah yang harus ditunjuk? Karena dengan khalifah ini nanti semua perbedaan akan selesai. Ada khilaf, ini yang memutuskan khalifah. Setelah ditunjuk khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan proses yang panjang, maka mulai diproses pengurusan jenazah dan pemakaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di kamar, mereka bingung, Rasulullah ini dimandikan atau tidak. Dengar suara, lihat tuh, yang namanya iblis selalu dia tampil merusak. Bahkan di saat Nabi wafat ada suara, janganlah kau mandikan dia karena dia suci dan disucikan. Apa dengar? Jangan dimandikan karena dia suci dan disucikan. Mereka hampir nggak memandikan Nabi. Kemudian datang suara, mandikanlah Nabi kalian sebagaimana yang disyariatkan, dan jangan kamu dengarkan suara tadi, itu suara iblis. Mandikan di dalam pakaiannya, jangan dilepas. Hakadha, iblis masih bersuara, jangan dimandikan. Andai kata Rasulullah nggak dimandikan, akan menjadi dalil sebagian orang nanti nggak perlu dimandikan karena ini karena itu. Tapi akhirnya datang Khidir, suara tadi suara Nabi Khidir, aku adalah Nabi Khidir, mandikanlah Nabi kalian. Jadi akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimandikan di kamar Siti Aisyah dan dimandikan dalam bajunya. Gak ada orang berani memegang-megang jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sangat mengagungkan Rasulullah. Mereka gak berani, tapi dimandikan oleh para sahabat dan orang-orang yang mendapat kemuliaan memandikan Nabi. Ya, ada 6 sahabat atau 7 sahabat. Siapa di antaranya mereka? Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Fadl bin Abbas, ada Gutham bin Abbas, ada Sayyidina Abbas. Termasuk orang yang paling tegar saat itu adalah Abbas, paman Nabi. Tegar ketika mendengar wafatnya Nabi adalah Al-Abbas. Ya, kemudian ada lagi siapa? Syakran itu khadim, pembantunya Nabi, ikut mandikan Nabi terus. Usama bin Zaid, Fadl wa Gutham, orang-orang yang mendapat kekhususian dari Allah memandikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah dimandikan, dikafani, kemudian para sahabat berbeda pendapat mau dimakamkan di mana itu Nabi, apakah di makam Baqi, pemakaman umum, atau dimakamkan di Mekah. Ba'du sahabat, sebagian yang mereka asli Mekah minta dibawa ke Mekah. Sahabat Madinah nggak terima, nggak bisa. Meninggal di Madinah kok dibawa ke Mekah, nggak boleh katanya. Dimakamkan di Madinah. Ikhtalafu sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menentukan dimakamkan di Madinah. Di Madinah masih khilaf juga, di Baqi atau di mana? Ja'a Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi datang. Dalam berbagai khilaf yang membuat runcing itu, selalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi penengah. Itulah pentingnya orang tua, pentingnya sesepuh dalam suatu komunitas, satu keluarga itu ada sesepuh. Orang yang sepuh itu pendapatnya didengar semua orang, didengar semua pihak. Mereka berpendapat, ada yang mengatakan dimakamkan di Baqi, ada yang makan di tempat yang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Setiap Nabi meninggal dimakamkan di tempat meninggalnya. Maka Rasulullah dimakamkan di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang sekarang menjadi makam Nabi, Hujrah Nabawiyah,
Itu rumah Siti Aisyah, ya, rumah Siti Aisyah dijadikan makam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dimakamkan di hari Rabu. Rasulullah wafat di hari Senin waktu duha. Hari Senin belum sempat dimakamkan, hari malam Rabu belum dimakamkan, Rabu dimakamkan di hari Rabu. Kenapa Rasulullah diundur pemakamannya? Sunnahnya jenazah itu dipercepat. Ada orang meninggal jangan lama-lama, dipercepat pemakamannya. Tapi kenapa Rasulullah diundur? Ada banyak sebab. Di antaranya yaitu pemilihan khalifah yang belum selesai sampai akhirnya terpilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, banyaknya sahabat yang mendengar wafatnya Nabi itu terlambat, karena zaman dulu informasi belum seperti sekarang, ya, ada yang dari pedalaman, dari kampung-kampung jauh, mereka masih dalam perjalanan dan mereka itu akhirnya masih menangis jenazah Nabi, karena Nabi dimakamkan setelah wafatnya di hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Itu hikmah bagi sebagian sahabat yang datang belakangan masih bisa mensolati jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga sahabat Nabi yang tidak bisa mensolati jenazah Nabi. Ketika Nabi wafat, banyak sahabat yang di Yaman, banyak sahabat Nabi yang di Mekah, banyak sahabat Nabi yang di luar kota, bahkan beda negara. Mereka nggak bisa mensolati Nabi, ya. Nah, itu suatu tadi ya penjelasan dari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Ya, kesimpulannya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin, meninggal di hari Senin. Rasulullah lahir di malam hari, yaitu waktu sahur, dan meninggalnya di siang hari, yaitu di waktu duha. Dan Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal, lahirnya juga di bulan Rabiul Awal, ya, karena Rasulullah pulang haji bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Ini 2 bulan setengah setelah pulang haji, beliau sedha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bangkit semangat untuk membuat senang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bikin senang Nabi, sibuklah mencari ilmu, sibuklah berdakwah, sibuklah untuk bermanfaat bagi umat. Yang paling buat senang Nabi 3 itu. Kalau kamu sibuk belajar agama, dan kamu sibuk mendakwahkan agama ini kepada orang lain, mengajak orang kepada kebaikan, dan kamu sibuk berpikir bagaimana bermanfaat bagi umat, itu 3 hal yang paling membuat Nabi senang kepadamu. Ya, ada orang melamar Nabi, dia cinta kepada Nabi, dia melamar Nabi, dia banyak sholawat, dia banyak banyak sholawat, banyak menghabiskan, namanya melamar Nabi. Tapi ada orang yang dilamar Nabi, ada orang Nabi yang cinta dia. Ya, beda antara orang yang dilamar dengan yang melamar. Ya, ada orang yang Nabi melamar dia, itu bukan melamar. Melamar sudah bagus, melamar Nabi itu hebat. Melamar kepengen dapat cintanya Nabi hebat, dengan banyak sholawat, dengan banyak ibadah-ibadah. Tapi ada orang yang lebih hebat, orang yang dilamar Nabi, Nabi kepingin cinta kepada dia. Siapa? Itu orang yang hidupnya, setiap harinya, tiap jamnya, tiap menitnya, hidupnya habis untuk berdakwah, habis waktunya untuk memikirkan umat, kemaslahatan umat, ya, memikirkan agamanya umat. Yang dahulu Rasulullah tiap menit memikirkan umat, maka diwakili, diteruskan oleh orang-orang ini. Pikirannya bagaimana saya membawa manfaat bagi umat, bagaimana saya mengajak umat untuk taubat. Yang bodoh diberi ilmu, yang maksiat diajak taubat, yang jauh dari Allah didekatkan kepada Allah, yang rusak diperbaiki,
Orang yang tiap hari, tiap jam, tiap menit mikir umat Nabi, dialah orang yang dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cintanya Nabi. Rasulullah yang jatuh cinta kepada dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka raihlah makom yang mulia, raihlah makom yang khusus ini, menjadi orang yang dilamar oleh Nabi karena kamu sibuk mencari ilmu siang malam, dan ilmu itu kamu niatkan untuk dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, dan itu semua kamu jadikan sebagai jalanmu menjadi orang yang paling bermanfaat kepada umat. Khairun nas anfa'uhum linnas.